Oke, matematika wajib untuk kelas 12. Kemarin kita sudah masuk di kaidah pencacahan. Nah, di kaidah pencacahan sekarang kita masuk di bagian permutasi. Sebelum masuk di bagian permutasinya, kita belajar dulu tentang faktorial. Faktorial yaitu biasa kita simbolkan n tanda seru seperti ini. Nah, untuk mendapatkan hasilnya maka dikalikannya n dikali rumusnya seperti ini, dikurang 1 dikali n dikurang 2 dikali 2 kali 1. Jadi untuk perkalian faktorial seperti ini, untuk n faktorial kn dikali n dikurang 1 kali n dikurang 2 kali sampai dengan kali 1. Contoh soalnya misalkan 4 faktorial, maka 4 dikali n dikurang 1 berarti 4 dikurang 1 3, n dikurang 2 berarti 4 dikurang 2 2 p1. Jadi 4 faktorial adalah 4 dikali 3 kali 2 kali 1, hasilnya adalah 24. Oke. Kemudian contoh soal yang kedua, misalkan 3 faktorial berarti 3 dikali 2 kali 1, hasilnya adalah 6. Seperti itu. Misalkan kita dapat contoh soal 10 faktorial dibagi dengan 7 faktorial, maka ini sebenarnya 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 7 dikali kan 7 faktorial, 7 dikali 6 dikali 5 kali 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kan perkalian berarti bisa kita habiskan. Ini kita coret, ini kita coret. Karena 7 kali 6 kali ini sama 7 kali 6. Hasilnya adalah 10 1720 ya. Oke. Atau dengan cara gampang, nggak perlu kita kalikan. 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial dibagi dengan 7 faktorial. Jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Ini habis, sisa 720. Jadi dua cara ini bisa kita pakai. Bisa kita kalikan sampai 1, bisa juga sampai di 7 faktorial di sini. Kita bagikan. Sekarang kita masuk di permutasinya. Permutasi ini sebenarnya adalah kaidah pencacahan yang memperhatikan urutan, yaitu kaidah pencacahan yang memperhatikan urutan. Ini contohnya, kita punya himpunan P, di mana himpunannya A, B, C, D. Oke. Dari himpunan ini kita akan susun, misalkan akan disusun dua huruf. Oke. Misalkan seperti ini ditanyakan adalah akan disusun dua huruf. Maka kita bisa dapat himpunannya yaitu A, B, A, C, A, D, BA, BC, BD. Oke, kita lihat dulu. Ini AB, AB dengan BA. AB dengan BA karena di sini dia memperhatikan urutan. Jadi AB dengan BA ini beda ya. AB posisinya AB. Di sini AB duluan, sedangkan di sini B dan A. Jadi urutannya berbeda. Itu yang dimaksud memperhatikan urutan. Oke, kita lanjut. AB, AC, AD, BC, BD. Kemudian CA, CB, CD. Ini DA, DB, DC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi himpunannya semuanya adalah ada 12. Ini sebenarnya kalau kita masukkan dalam rumus permutasi, maka ini diketahui n objeknya itu adalah 4, sedangkan r nya adalah 2, jadi yang dicari adalah 22. Oke.
Nah, rumusnya adalah, oke, untuk rumus permutasi sendiri sebentar kita masuk, yaitu permutasi dari R dari N itu sama dengan yaitu N faktorial per N faktorial dikurangi dengan R faktorial. Kita biasakan N faktorial per N dikurang R faktorial kan. Jadi ini untuk rumus permutasi. Nah, ini kita sudah dapat tadi seperti ini. Ini yang akan kita kesulitan jika nantinya himpunannya banyak. Ini karena masih 4, jadi kita masih gampang untuk menghitung. Nah, ketika nanti jumlahnya besar, maka ini kita nanti menggunakan rumus ini. Kita berangkat dari soal ini, kita masukkan dalam rumus. Kita ketahui bahwa himpunannya 4, kemudian akan disusun 22, berarti R-nya 2. Jadi permutasi 2 dari 4, atau permutasi 2 dari 4, hasilnya adalah 4 faktorial per, rumusnya kan N, permutasi R dari N, maka hasilnya adalah N faktorial per N dikurang R faktorial. Terusan. Oke, berarti 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial, hasilnya 4 faktorial per 2 faktorial, dengan 4 dikali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial, hasilnya adalah 12, sama ya. Jadi hasilnya sama. Oke, kita masuk contoh ini, contoh pertama untuk permutasi. Contoh kedua yaitu misalkan permutasi 5 dari permutasi 2 dari 5. Hasilnya adalah 5 faktorial per 5 dikurangi 2 difaktorialkan, hasilnya adalah 5 faktorial per 3 faktorial, hasilnya adalah 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial. Kita sampai di 3 faktorial karena pembagiannya adalah 3 faktorial. Oke, ini habis, maka hasilnya adalah 20. Seperti ini. Kita masuk di contoh ketiga, yaitu N faktorial per N dikurang 3 faktorial sama dengan 60. Maka berapakah nilai N nya? Hitung nilai N. Nah, untuk mengerjakan soal ini, sebelumnya kita sudah tahu bahwa rumus faktorial itu adalah N faktorial sama dengan N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 sampai dengan dikali 1 nantinya. Jadi N dikurang 2, N dikurang 3, N dikurang 4 sampai dikali 1 ya. Nah, kita dapat soal di sini N faktorial dibagi, sehingga ketika kita mencari hasilnya, maka N faktorial tadi rumusnya adalah, ya, kita akan mencari sampai di, kita akan mengalihkan N faktorial ini sampai di N dikurang 3 faktorial. Jadi hasilnya adalah N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali N dikurang 3 faktorial, karena ini sampai N dikurang 3 per N dikurang 3 faktorial. Oke, sampai di sini ini sama dengan 60 ya. Sampai di sini N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali N dikurang 3 faktorial. Ini kita bisa coret ya. Sisa N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 sama dengan 60. Ini soalnya sebenarnya membutuhkan penalaran. Jadi N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2, kira-kira 60 ini bisa dijabarkan dari berapa kali berapa ya? Oke, bisa 5 dikali 4 dikali 3. Jadi N nya adalah 5, berarti 5 kali 4 kali 3. Jadi sehingga kita dapat simpulkan bahwa di sini 5 dikali 5 dikurang 1 dikali 5 kurang 2. Ini kan hasilnya adalah 5 dikali 4 dikali 3 ya. Jadi nilai N ini yang dicari tadi adalah 5 ya. Nah, jadi N sama dengan 5. Jadi untuk nanti kalian mencari 60 ini hasilnya yang di belakang ini, kalian butuh penalaran. Oke. Kemudian ada contoh satu lagi,
Jika diketahui ini 4 ya, contoh 4, permutasi 3 dari n tambah 1 hasilnya sama dengan 120. Maka berapakah nilai n? Jadi permutasi kita masukkan dalam rumus, yaitu rumusnya adalah n faktorial per n dikurang r faktorial. Kita masukkan ya, n faktorialnya kita ganti dengan n tambah 1 faktorial dibagi dengan n faktorialnya, berarti n ditambah 1 n tambah 1 dikurang r, berarti dikurangi 3 faktorial sama dengan 120 ya. Maka n ditambah 1 faktorial per n 1 dikurang 3 kan hasilnya min 2 faktorial sama dengan 120. Oke, sama dengan yang tadi, kita mau mencari perkalian n faktorial ini sampai di n dikurang 2 ya. Berarti n tambah 1 dikali dengan n dikali dengan n dikurang 1 dikali dengan n kurang 2, karena n kurang 2 di sini ya, faktorial. Jadi ini sama 120. Jadi ini habis, sisanya n ditambah 1 dikali n dikurangi 1 sama dengan 120. Oke, sekarang tugas kita bagaimana supaya kira-kira nilai n yang kita masukkan berapa supaya nanti di sini perkaliannya dapat 120. Misalkan kita masukkan, ini nanti kalian bisa cari-cari sendiri ya, sistem coba-coba. Misalkan kita masukkan 5 tambah 1 dikali dengan, misalkan kita masukkan nilai n 5 ya, n sama dengan 5. Jadi 5 ditambah 1 dikali 5 dikali 5 kurang 1, hasilnya adalah 6 dikali 5 dikali 4. 6 kali 5 kali 4 30 kali 4 ya 110. Jadi nilai n yang dimaksud adalah 5. Oke, jadi nanti untuk hasilnya kalian bisa coba-coba sendiri, masukkan angka n. Oke, kita masuk lagi di contoh yang kelima. Ini untuk karena ini ada di tugas kalian, kita akan mengerjakan soal yang serupa dengan soal yang tingkat kesulitannya sama ya. Jadi misalkan di sini P 3 n tambah 1 sama dengan, misalkan di sini 5 dikali permutasi 2 dari n. Oke, misalkan soalnya seperti ini, maka kita menyelesaikannya sama dengan yang tadi, yaitu kita masukkan dalam rumus. Maka n faktorialnya kita ganti dengan n tambah 1 faktorial per n ditambah 1 faktorial dikurangi 3. Jadi n tambah 1 dikurangi 3 faktorial sama dengan, ini tetap 5, kita turun dikali 5. Sekarang kita cari rumus faktorialnya, berarti n faktorial per n dikurang 2 faktorial. Oke, sampai di sini ini bisa kita sederhanakan lagi, n ditambah 1 faktorial per n ditambah n ditambah 1 kurang 3 kan min 2, berarti n dikurang 2 faktorial sama dengan 5 dikali n faktorial per n dikurang 2 faktorial. Oke, ini sudah bisa kita masukkan dalam pengalihan faktorial. Sini berarti n ditambah 1 dikali, kita kalikan n faktorial sampai n min 2 ya. Jadi nanti n min 2 faktorial. Jadi kita kalikan sampai n min 2. Jadi n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 faktorial. Oke, sama dengan 5 dikali. Oke, untuk n faktorial juga nanti kita kalikan sampai di n dikurang 2 ya. Oke, n dikurang 2 faktorial berarti n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 faktorial. Oke, sampai di sini ini kita bisa habiskan. Ini kita habiskan. Sekarang kita masuk di sisanya, n ditambah 1 dikali n dikurang 1 sama dengan 5 dikali
5 dikali N kurang N kurang 1. Oke, sisanya seperti ini kan, ini sudah habis. Oke, jadi sisanya ini. Sekarang ada yang sama ya, yang ini sama dengan yang ini ya, jadi bisa kita bagikan. Jadi tersisa N ditambah 1, ini kita jadikan inverse dari perkalian kan pembagiannya. Jadi N ditambah 1 sama dengan 5 dikali N kurang 1 dibagi dengan ini ya, N dikali N dikurang 1. Hasilnya adalah ini bisa habis. Ini sisa N ditambah 1 sama dengan 5. Nah, ini habis ya. Jadi N ditambah 1 sama dengan 5. Oke, ini bisa pindah ruas. Jadi N sama dengan 5 positif 1 pindah ruas menjadi negatif 1. Berarti N sama dengan 4. Jadi ini hasil akhirnya. Jadi yang ditanyakan kan nilai N. Berapa nilai N? Oke. Jadi cukup kalian memasukkan di dalam rumus ini N ditambah 1 faktorial, kemudian yang ini dikurangi dengan 3. Ini sama juga dengan yang ini kan, ini perkalian tetap turun ke bawah, 5 dikali N faktorial, yang di belakang ini kita taruh sini, kemudian belakang dikurang depan, difaktorialkan ya. Jadi belakang faktorial, kemudian yang per ini belakangnya dikurangi dengan depan ya. Kemudian karena ini N ditambah 1 dikurang 3, N ini adalah sebuah variabel, jadi kita tidak bisa mengoperasikan dengan konstanta ya. Jadi N berdiri sendiri ini, kemudian konstanta dikurangkan 1 dikurang 3, hasilnya adalah min 2. Nanti hasil akhirnya seperti ini. Oke.